Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan telusuri kejadian aneh di Danau Baikal. Baru-baru ini, tim kami melihat sebuah laporan dari Rusia. Di sana, para ilmuwan Rusia tiba-tiba mengatakan bahwa Danau Baikal ini mirip dengan tambang alami. Kenapa? Karena setelah mereka menampilkan hasil pemindaian radar, hasil gambarnya menunjukkan formasi yang menarik. Pernahkah Anda melihat bentuk yang begitu mirip tambang yang turun ke bawah secara vertikal dan berlapis-lapis? Bagaimana mungkin danau bisa berbentuk seperti itu dengan kedalaman yang luar biasa? Danau Baikal memiliki kedalaman 1637 meter. Sebagai perbandingan, Danau Poyang, danau air tawar terbesar di Tiongkok, hanya memiliki kedalaman sekitar 6 meter, dan di Laut Timur Tiongkok hanya memiliki kedalaman 350 meter, sementara Laut Pohai 18 meter. Namun, Danau Baikal mencapai kedalaman 1637 meter, dengan kedalaman mencorok secara vertikal, sangat mirip dengan tambang. Tempat ini bukan merupakan zona gempa atau patahan bumi yang meregang. Danau ini seolah muncul begitu saja. Berdasarkan berbagai teori, para ahli geologi di Rusia menduga bahwa mungkin saja Danau Baikal adalah tambang prasejarah. Tentu saja, ini bisa dibilang sebagai lelucon. Tetapi bagaimana asal mula pembentukan danau ini sebenarnya? Penelitian saat ini menunjukkan bahwa danau ini terbentuk sekitar 25 juta tahun yang lalu, ketika lempeng benua bergerak dan saling menjauh. Namun, dalam model ini, masih banyak hal yang tidak dapat dijelaskan. Di sini, kami tidak akan membahas detailnya karena cukup rumit. Sekarang kita telusuri lagi keanehan lain yang terkait dengan Danau Baikal. Pertama, mari kita lihat pandangan orang-orang Mongolia terhadap Danau Baikal. Di masa lalu, daerah sekitar danau ini dihuni oleh suku Mongolia, dan di dekatnya terdapat kawasan bernama Kamardaban yang dikenal sebagai Gunung Iblis. Kenapa disebut Gunung Iblis? Alkisah, ada seorang Kagan atau Raja Mongolia yang pada akhirnya, ketika sudah putus asa, menyerahkan jiwanya kepada Dewa Gunung di Kamardaban. Apa maksudnya? Bagi orang Mongolia, kematian dengan mengalirkan darah adalah hal yang tabu. Ada sebuah cerita yang mungkin sudah diketahui sebagian orang, yaitu saat Genghis Khan masih kecil. Ia memiliki seorang sahabat baik bernama Jamuka, yang kemudian menjadi teman seperjuangannya. Genghis Khan lahir dengan nama Temujin dari klan kerajaan Mongol. Jamuka pada akhirnya memilih untuk berpisah jalan dengan Genghis Khan karena merasa perbuatan sahabatnya tidak sesuai dengan prinsipnya. Ia pun berperang melawan Genghis Khan dalam pertempuran Dalan Baljut, namun kalah dan akhirnya ditangkap. Saat itu, Genghis Khan hendak menghukum mati Jamuka. Menurut adat Mongolia, cara mati yang paling terhormat adalah dengan tidak mengalirkan darah. Maka, Genghis Khan memilih cara tanpa mengalirkan darah untuk mengakhiri hidup Jamuka. Namun terkait Danau Baikal, masyarakat Mongolia seringkali mempersembahkan darah segar sebagai simbol jiwa dalam upacara persembahan yang dianggap suci. Seperti apa legenda yang terkait dengan ini? Pada era Uni Soviet, para ilmuwan mereka pernah melakukan penelitian di sekitar komunitas etnis Buryat di Mongolia. Sebagai informasi, Buryat adalah kelompok etnis Mongolia yang berasal dari Siberia Tenggara dan berbicara dalam bahasa Buryat. Orang-orang Buryat di Mongolia menceritakan kepada para ilmuwan bahwa Danau Baikal sejak lama dianggap memiliki beberapa makhluk aneh. Mereka menggambarkan ada makhluk yang seperti cahaya perak, bola api yang bercahaya, dan makhluk yang melompat seperti lumba-lumba dan fenomena lainnya. Namun yang paling menyeramkan di antaranya adalah makhluk haus darah yang disebut Usan Lobsonkan, yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti Raja Naga Air. Makhluk ini digambarkan oleh penduduk setempat mirip ikan sturgeon atau sturgeon berwarna emas
dengan lidah bercabang dua seperti ular dan memiliki kegemaran pada darah segar. Bagi orang Mongolia, darah dianggap sebagai simbol jiwa, sehingga mereka sering mempersembahkan darah segar kepada Raja Naga Air sebagai bentuk penghormatan. Ini adalah latar belakang yang diungkapkan dari cerita-cerita mereka. Kemudian, di Danau Baikal pada tahun 1982, terjadi insiden aneh yang sangat misterius. Perlu diingat bahwa pada tahun 1982, Uni Soviet masih berdiri, dan pada waktu itu Uni Soviet akhirnya membuka arsip rahasia mereka. Uni Soviet adalah negara yang berlandaskan materialisme, yang biasanya tidak percaya pada tahayul atau makhluk gaib. Namun laporan ini begitu luar biasa, sehingga mereka memutuskan untuk merilisnya, menunjukkan bahwa kejadian ini memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Pada tahun 1982, 7 penyelam Soviet sedang melakukan latihan di Danau Baikal karena kedalaman danau ini sangat cocok untuk latihan mereka. Pada tahun 1982, 7 penyelam Soviet sedang melakukan latihan di Danau Baikal karena kedalaman danau ini sangat cocok untuk latihan mereka. Ketujuh penyelam ini adalah orang-orang yang sangat terampil. Saat mereka menyelam hingga kedalaman 50 meter, air danau yang sangat jernih memungkinkan mereka melihat dengan jelas. Di kedalaman itu, mereka tiba-tiba melihat seseorang di kejauhan. Mereka mengira itu adalah salah satu teman mereka di atas, mengenakan pakaian selam berwarna perak dengan helm di kepala. Mereka kemudian mendekatinya, tetapi segera menyadari ada yang aneh. Sosok tersebut tampak semakin besar, sekitar 3 meter tingginya. Ketujuh penyelam itu memandang makhluk tersebut yang juga menatap mereka selama beberapa detik atau beberapa menit. Kemudian, makhluk itu menyelam ke dasar danau dengan kecepatan luar biasa dan menghilang. Para penyelam ini pun merasa ketakutan dan segera naik ke permukaan untuk melaporkan kejadian tersebut. Ketika ketujuh penyelam itu memberikan kesaksian yang sama, pihak Soviet yang tidak percaya pada hal-hal gaib berpikir bahwa jika makhluk tersebut adalah mata-mata asing, mereka harus menangkapnya. Maka untuk penyelaman berikutnya, mereka membawa jaring, senjata, dan alat penangkap lainnya. Mereka kembali menyelam hingga kedalaman 50 meter, mengamati sekeliling, dan benar saja, sosok besar berwarna perak itu muncul kembali. Dengan hati-hati, ketujuh penyelam mulai mengepung makhluk tersebut dengan jaring, bersiap untuk menangkapnya. Namun tampaknya makhluk tersebut menyadari niat buruk mereka. Tiba-tiba, ia melakukan serangan sonik, menghasilkan suara yang begitu kuat sehingga para penyelam merasa seolah-olah tubuh mereka diangkat naik ke atas dan terlontar ke permukaan air dari kedalaman 50 meter bawah air. Dalam banyak cerita penyelaman dan pendakian, ada istilah penyakit dekompresi. Dalam menyelam, jika penyelam naik terlalu cepat, gas nitrogen dalam tubuhnya akan mengembang dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat mengeluarkannya secara efisien, dan nitrogen akan membentuk gelembung-gelembung kecil dalam jaringan tubuhnya. Hal ini dikenal sebagai penyakit dekompresi dan dapat menyebabkan kematian jaringan, bahkan mengancam jiwa. Namun karena mereka terdorong ke permukaan dengan cepat, ketujuh penyelam itu mengalami cedera serius dan beberapa bahkan kehilangan nyawa. Cerita yang sangat mengerikan ini pun kemudian dicatat dalam dokumen Soviet kala itu. Sebagai salah satu negara superpower ketika itu, Soviet tentu ingin menyelidiki apa sebenarnya yang terjadi. Namun, laporan lanjutan tentang peristiwa ini belum atau tidak dipublikasikan, sehingga kita tidak mengetahui kelanjutan ceritanya. Yang kita tahu adalah pada tahun 1983 atau 1984, para sejarawan Rusia melakukan wawancara dengan suku Buryat di sekitar Danau Baikal untuk mencari tahu lebih lanjut tentang legenda dan pengalaman mereka di danau tersebut. Dalam penyelidikan ini, mereka baru menyadari bahwa Danau Baikal mengandung sekitar 30% dari seluruh cadangan air tawar di permukaan bumi, sebuah angka yang sangat mengejutkan.
Penduduk setempat menceritakan bahwa cerita-cerita tentang makhluk-makhluk ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Seorang ahli bernama Alexei Tifanenko juga menunjukkan sejumlah gambar dan lukisan prasejarah dari gua-gua di sekitar dan daerah tersebut, mirip dengan ukiran batu di Yinsan, Tiongkok. Lukisan-lukisan ini menggambarkan sosok yang sangat mirip dengan makhluk berseragam perak dan memakai helm yang pernah dilihat oleh para penyelam Soviet. Mengapa mereka menyebutnya manusia? Karena berdasarkan kesaksian para penyelam, mereka merasa bahwa sosok tersebut tampak seperti manusia dalam hal ekspresi wajah dan gerak-geriknya. Sesosok makhluk dengan ukuran lebih besar dari manusia biasa, berenang lebih cepat dan menggunakan peralatan yang lebih canggih. Karena itu, Soviet menjadi sangat waspada dan mengira bahwa di dasar danau terdapat mata-mata asing. Kejadian ini berlangsung hingga tahun 1987. Pada tahun 1987, Uni Soviet berhasil mengembangkan sebuah kapal selam canggih bernama Mir. James Cameron, sutradara film Titanic, pernah menggunakannya dalam eksplorasinya di kedalaman laut. Ketika kapal selam Mir pertama kali diserahkan pada tahun 1988, misi pertamanya adalah menyelam ke dasar Danau Baikal untuk mengetahui apa yang tersembunyi di sana. Kami memiliki beberapa rekaman yang diambil oleh Mir, baik yang direkam pada masa itu maupun rekaman terbaru. Dari rekaman ini, kita dapat melihat dasar danau memiliki ventilasi hidrotermal seperti di dasar laut, dengan banyak makhluk aneh dan berbagai jenis lingkungan yang tampak misterius. Namun, apakah kapal selam Mir pernah mengalami kejadian aneh selama eksplorasinya di sana? Sayangnya, Uni Soviet tidak merilis informasi lebih lanjut, jadi kita tidak tahu detailnya. Tetapi, bisa diperkirakan ada sesuatu yang menarik di sana, karena pada tahun 2008, Mir 1 dan Mir 2 masih terus melakukan eksplorasi di dasar Danau Baikal. Bahkan pada tahun 2009, Presiden Rusia Vladimir Putin ikut menyelam dengan kapal selam ini hingga kedalaman lebih dari 1000 meter. Apa yang sebenarnya ingin mereka lihat di sana? Mengapa mereka sangat fokus pada danau ini? Hal ini masih menjadi misteri. Namun yang kita ketahui adalah pada tahun 2009, ketika NASA juga mencermati Danau Baikal. Tentu NASA tidak mungkin datang ke Rusia, jadi mereka mengamatinya dari luar angkasa. Saat musim dingin, danau ini membeku dengan lapisan es tebal yang sangat indah, tetapi NASA melihat sesuatu yang aneh. Di bagian selatan dan di tengah danau, di 2 titik terdalam, terbentuk 2 lingkaran es dengan diameter sekitar 4 km. Lingkaran es ini terlihat seperti 2 bola mata yang menghadap langit. Fenomena ini ternyata bukan pertama kali terjadi. Setelah menelusuri arsip, ditemukan bahwa formasi lingkaran es serupa juga terlihat pada tahun 1985 dan 1994. Sejak 2009, fenomena lingkaran es ini muncul hampir setiap tahun. Para ilmuwan mencoba menjelaskan asal-usulnya. Teori yang paling kuat adalah bahwa ventilasi hidrotermal di dasar danau menghasilkan metana dalam jumlah besar yang naik ke permukaan dan membentuk lingkaran pada lapisan es. Teori lain mengatakan lingkaran es tersebut disebabkan oleh perbedaan suhu antara air panas dari ventilasi hidrotermal dan air dingin di atasnya, menghasilkan bentuk lingkaran yang sangat sempurna seperti mata. Mungkin pada zaman prasejarah, Danau Baikal benar-benar adalah tambang dari peradaban sebelumnya, di mana mereka menggali hingga lapisan terdalam. Mungkin juga mereka membangun tempat ini sebagai perlindungan dari bencana alam, seperti yang diutarakan oleh ilmuwan Rusia sebagai lelucon di awal. Mungkin Danau Baikal adalah sebuah konstruksi buatan manusia, tempat peradaban kuno bersembunyi di dasar danau. Mungkin makhluk-makhluk itu telah muncul di masa lalu dan tercatat dalam legenda. Inilah beberapa kisah misterius tentang Danau Baikal yang kami bagikan hari ini. Danau ini adalah tempat yang sangat indah, dan setelah membahas kisah ini, mungkin terlintas dalam benak teman-teman ingin mengunjungi danau tersebut
untuk melihat apakah benar ada alien di bawah air sana. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.